Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarina Aryani Desti, NPM 0651222159. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas akhir text mining dengan judul Analisis Topik Modeling menggunakan LSA dan LDA terhadap ulasan album Harry Styles. Untuk selanjutnya nanti akan dibahas mengenai data, alur prosesnya, lalu ada hasil dan visualisasinya, serta nanti ada kesimpulannya. Nah, pertama-tama kita jelaskan mengenai datanya terlebih dahulu. Data yang saya gunakan tadi yaitu data ulasan. Data ulasan mengenai suatu album yang bernama Harry Styles, yang dimiliki oleh penyanyi solo Harry Styles. Itu didapatkan dari situs web AOTI namanya, Album of the Year. Fitur utama yang digunakannya album review text. Jadi itu nanti akan digunakan untuk proses analisis teks atau topik modelingnya. Cara mengambil datanya menggunakan scraping, pakai extension browser yang namanya itu Instant Data Scraper. Tujuan pengambilan data ini tuh nanti datanya untuk diekstraksi topiknya uh, dalam ulasan album Harry Styles menggunakan metode LSA dan LDA. Nah, ini ada alur prosesnya, di mana alur proses yang pertama yaitu pre-processing text. Dilakukan pengubahan nama kolom album review text menjadi review. Itu supaya lebih singkat dan gampang nanti untuk digunakan di dalam kodenya gitu. Lalu diperiksa data nulnya dan duplikatnya. Setelah itu dilakukan pendefinisian daftar stop word bahasa Inggris, lalu diubah teksnya menjadi huruf kecil atau scaffolding, lalu dihapus URL-nya dan menghapus karakter selain huruf lalu spasi. Lalu ada proses tokenisasi atau memecah teks menjadi kata-kata. Terus stop word yang tadi didefinisikan itu dihapus dan kata-kata pendek kurang dari sama dengan dua huruf itu juga dihapus karena itu biasanya mengandung kata-kata singkatan dalam bahasa Inggris atau emang stop word yang tidak ada di dalam daftar stop wordnya gitu. Jadi saya hapus kata-kata pendek kurang dari sama dengan dua huruf. Nah, yang kedua, alur proses setelah preprocessing itu tentu diterapkan dan divisualisasikan. Yang metode yang pertama yaitu metode LSA. Metode LSA itu digunakan untuk menampilkan 10 kata terpenting dari setiap topik yang dihasilkan oleh metode LSA itu sendiri. Pakai teknik truncated SVD pada data teks yang telah ditransformasikan menjadi TF-IDF. Nah, kalau misalkan prosesnya LSA itu sendiri, dia dimulai dengan membatasi jumlah topik menjadi 5. Lalu LSA-nya itu diterapkan untuk menguraikan hubungan laten antar katanya dan dokumennya. Jadi setiap topik yang terbentuk nanti direpresentasikan oleh kombinasi kata dengan bobot tertentu. Nanti kode ini juga akan mengambil serta menampilkan 10 kata dengan bobot tertinggi ya. Yang paling merepresentasikan topik tersebut tuh yang mana aja katanya gitu. Hasil akhirnya nanti berupa keyword atau kata kunci dari masing-masing topiknya. Nah, yang ketiga diterapkan dan visualisasikan LDA atau metode yang kedua. Model LDA diterapkan dengan jumlah topik sebanyak 5 untuk menemukan distribusi topik dalam dokumennya. Nanti juga akan divisualisasikan pakai library PyLDAVis yang nanti akan menyiapkan tampilan interaktif dari hasil LDA-nya. Jadi kalau LDA ini nanti dapat membantu memahami kata-kata dominan di dalam setiap topik dan hubungan antar topiknya. Nanti hasil visualisasinya pun bakalan disimpan dalam file HTML yang dapat dibuka di browser untuk eksplorasi topik secara lebih mendalam dan intuitif dan serta interaktif gitu. Itu mengenai LDA. Nah, di sini ada dua gambar. Bedanya yang pertama tuh visualisasi word cloud data mentah yang sebelum dilakukan preprocessing. Selanjutnya yang kedua itu word cloud setelah dilakukan preprocessing atau data bersihnya. Nah, ternyata untuk word cloud data mentah ini tuh ditampilkan hasil analisis awal sebelum preprocessing terhadap ulasannya atau review mengenai album debut Harry Styles itu. Kata yang paling sering muncul tuh ternyata the, dia sebanyak 337 kali, terus ada tanda baca koma, titik, terus ada kata umum seperti of, a, and, I, this, is, dan to. Lalu ada nama Harry Styles dan album juga muncul dengan rincian album 120 kali, Harry 102 kali, dan Styles 65 kali. Jadi di word cloud data mentah ini tuh kelihatan kata-kata umum dan tanda baca tuh masih mendominasi gitu.
teksnya kan belum dibersihkan, belum dihapus top word dan simbolnya gitu. Jadi hasilnya itu nunjukin sebelum preprocessing tuh analisis teks masih dipenuhi oleh kata-kata umum dan tanda baca yang nggak bermakna kuat. Walaupun kata-kata yang relevannya udah muncul, tapi kan dia tertimbun ya oleh noise-noise gitu. Masih uh, kotor datanya. Lalu ini ada word cloud, data bersih, kata-kata teratasnya album, Perry, time, styles, dan lain-lain. Itu bisa langsung mencerminkan lagu-lagu dalam albumnya gitu, kualitas musiknya, terus persepsi terhadap Harry Styles sebagai artis solonya. Misalkan di situ ada lagu individualnya, ada Two Ghosts, ada Sign, Time, terus ada Kiwi. Terus misalkan persepsinya di situ ada Really, ada Good. Terus ada tentang persepsi terhadap latar belakang Harry Styles sebagai mantan anggota One Direction. Di situ ada One Direction. Itu bisa langsung kelihatan dari word cloud data bersihnya. Nah, ada catatan bahwa tidak ditemukan data null ketika pengecekan data null di preprocessing, jadi tidak dilakukan tahap penanganan data null gitu karena tidak ditemukan. Nah, pertama ini ada hasil dan visualisasi metode yang pertama yaitu metode LSA. Ini hasilnya top words per LSA topik. Ini per topiknya akan muncul kata-kata yang merepresentasikan topik-topik tersebut gitu. Ini ada 5 topik dari indeks 0 sampai 4, di mana topik 0 itu ternyata membahas mengenai nuansa emosional atau visualnya ya. Terus dia membahas suasana atau cerita dalam lagu karena dia contohnya katanya tuh ada Sign, Time, Sweet, Kiwi, Carolina, Creature, Goose. Terus ada topik satu, album Harry Styles serta debut menandakan banyak ulasan membahas debut album. Topik 2 itu uh, tentang konten ya atau track songnya dari albumnya. Karena dia ada membahas kata ada track song album. Lalu topik 3 itu kualitas dan penilaian lagu karena ada kata kayak good, best, fine yang kayak pujian gitu ya. Lalu juga nyebut lagu tertentu seperti Ghost karena dalam album ini tuh ada lagu yang bernama To Ghost. Atau emang membahas lagu lain yang emang ada kaitannya dengan album ini. Nah, di topik 4, topik yang kelima, ini tuh ternyata aspek evaluatif atau pendapat pengguna. Terlihat dari kata-kata pretty, good, bad, really, terus juga nyebut elemen teknis seperti record tracks. Itu untuk hasil dari LSA, top words per LSA topiknya. Nah, ini ada visualisasi diagram batang mengenai dominan topik distribution untuk metode LSA. Dimana ini terlihat sangat signifikannya untuk topik 1, banyak kata yang relevan di topik 1. Distribusinya tuh tinggi banget. Frekuensinya tuh lebih tinggi dari topik-topik yang lain gitu. Diikuti oleh topik 0 dan terakhir tuh ada topik 3. Topik 1 tuh tadi membahas tentang debut albumnya. Topik 0 membahas tentang suasana atau cerita dalam lagu. Terus ada topik 3 yang paling terakhir nih, distribusi yang paling rendah atau frekuensi paling rendah. Itu tentang kualitas dan penilaian lagu. Oke, selanjutnya ada hasil dan visualisasi LDA. Di sini ini tentang keseluruhan dulu ya, kata-kata paling penting dari keseluruhan korpus dulu. Bisa dilihat di bagian multidimensional scalingnya, di mapnya, topik 4 ini paling jauh ya dari kumpulan topik yang lain, 1, 2, 3, 5. Kalau misalkan topik 1, 2, 5 ini berdekatan banget, jadi eh, pasti punya tema yang saling berkaitan. Kalau topik 3 ini sedikit terpisah, mungkin dia punya ciri khasnya tersendiri. Lalu di bagian kanan ada top 30 most salient terms. Itu kata-kata yang paling penting dari keseluruhan korpus. Yang paling banyak tuh ada album, terus ada styles, terus ada song, terus ada apa lagi? Ada times. Itu sering muncul dan relevan di berbagai topik nantinya. Oke, ini untuk masing-masing topiknya. Ini di topik 1 ternyata dominan membahas mengenai Harry Styles sebagai solo artis, debut album, transisi dari One Direction, serta lagu-lagu di albumnya. Sebanyak 31,6% token. Contohnya kata-katanya atau termnya itu album Harry Styles Like Direction. Lalu ini ada di topik yang kedua 26,9% token
membahas album, debut, track, song, pop. Ini ternyata mencerminkan penilaian kualitas lagu dan albumnya. Gaya musik pop, lalu songwriting dan produksi dari albumnya. Nah, untuk topik yang ketiga ada 20% token. Contoh termnya tuh sign, times, lyrics, suite yang mencerminkan lagu individual di album Harry Styles, termasuk detail liriknya, makna lagunya, terus pendapat tentang track favorit pengguna gitu, seperti lagu Sign of the Times, Sweet Creature, dan sebagainya. Nah, di topik 4 sebanyak 12,8% token. Term penting seperti cue, bump, dan lain-lain itu agak rancu karena ini bahasanya bukan bahasa Inggris juga, jadi ini bahasa Spanyol. Mungkin ini ulasan berbahasa Spanyol atau bercampur Inggris Spanyol tentang album ini gitu. Nah, lalu di topik yang kelima terakhir ada 8,6% token. Term penting seperti production, style, track, sound, artist, talent, dan sebagainya. Nah, topik ini tuh membahas tentang keunggulan vokal, kualitas produksi, terus penilaian terhadap Harry Styles sebagai artis solo, secara teknisnya tuh kayak gimana. Itu untuk hasil dan visualisasi dari LDA untuk masing-masing topik. Nah, jadi kesimpulannya, LSA mengidentifikasi 5 topik utama dalam ulasan album Harry Styles, mulai dari nuansa, debut album solo, konten atau daftar lagu, penilaian kualitas lagu, hingga opini pengguna. Meskipun mampu menangkap asosiasi kata dan perasaan yang lebih halus. Distribusi dokumennya tidak seimbang, dengan topik satu mendominasi yang tadi saya udah bilang. Lalu untuk LDA dia memisahkan ulasan ke dalam tema yang sistematis dan jelas gitu. Ada karir solo dan debut, kualitas lagu dan album, detail lirik dan track spesifiknya kayak gimana, ulasan berbahasa Spanyol, serta aspek produksi dan soundnya. Distribusi dokumennya tadi presentasenya tuh lebih merata gitu, sehingga tiap tema terwakili secara proporsional dan memudahkan interpretasi. Kalau misalkan untuk analisis dan penyusunan insight nantinya yang terfokus, LDA mungkin bisa lebih unggul secara dia tuh memisahkan tema secara sistematis gitu. Dia memberikan representasi yang seimbang gitu. Kalau misalkan LSA juga tetap berguna dia sebagai metode pendukung gitu bila dibutuhkan eksplorasi hubungan laten dan nuansa emosional kata dalam ulasannya gitu. Itu mengenai kesimpulan LSA dan LDA. Nah, berikut ini ada link pengerjaan lengkapnya dalam Google Drive, di mana yang pertama ini tugas mandiri analisis topik modelingnya dalam bentuk uh, rangkuman lengkapnya, laporannya. Terus ini ada kode dari topik modelingnya dalam kode bahasa pemrograman Python, yang visualisasinya juga tadi ada dalam bentuk HTML. Lalu ada datasetnya album of the year.csv dalam fitur album review text gitu. Itu untuk pengerjaan lengkapnya. Baik, sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.